Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji filsafat kita yang terakhir sebelum Ramadan. Sebenarnya masih bisa sekali lagi minggu depan, tapi mungkin saya yang tidak bisa. Iya. Ya wis, yang penting nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri. Ya bisalah kita libur sekitar 2 bulan, ambil nafas dulu. Setahun filsafatan itu kan bisa ampuh kamu. Ya, di review yang kemarin, saya ngerti di antara sesi-sesi itu ada terselip yang bermanfaat yang kemarin lupa sambil ngaji tadarusan. Karena mahasiswa zaman ini mungkin sudah tidak terbiasa lagi khataman waktu Ramadan. Dulu waktu di pondok mungkin kalian bisa 2-3 kali khatam. Sekarang saya tidak yakin. Iya wis, sudah kelihatan. Mbok sekali aja bisa khatam itu menurut saya bagus lah. Sehari 1-2 juz itu kan sudah enteng kalau puasa kan, karena aktivitasnya berkurang banyak. Cuma hari ini saya tidak tahu, godaannya banyak. Nomor 1 yang jelas, kalau kamu nganggur kan biasanya yang dipegang dulu bukan Quran, tapi iya, kalau enggak HP, laptop, dan kawan-kawan. Meskipun kamu bisa bilang, lu di HP saya ada Qurannya kok, prek. Buka kapan? Ya kan? Ya aku yakin ada lah aplikasi Qurannya di HPmu, tapi yang buka kapan? Sejak baru kamu download paling ya enggak pernah kamu lirik lagi. Ya kan? Apalagi laptop, wis. Nah, sudah tidak kesenggol lagi kan, itu yang namanya aplikasi-aplikasi itu. Ya mumpung Ramadan lah nanti. Kalau kamu sedang gini itu sebenarnya bukan WA-an apa Facebookan, itu sedang ngaji sebenarnya kan. Kalau bisa, mumpung Ramadan, mumpung awal Ramadan. Kalau sudah tengah-tengah Ramadan biasanya sudah meleret lagi. Oke, makanya tak kasih libur filsafat. Malam ini pertemuan terakhir, ya temanya lebih dahsyat lagi dibandingkan minggu lalu. Sebenarnya ini kelanjutannya minggu lalu. Kalau minggu lalu argumen tidak adanya Tuhan, malam ini kita ketemu argumen adanya Tuhan. Tapi itu pun nanti juga, karena selalu saya bilang produknya akal manusia itu tidak ada yang tidak bisa dibantah. Jadi ini nanti banyak sekali argumen juga dibantai sendiri antara para filosof. Dan kamu nanti jangan kaget. Dan ini bukan kajian tasawuf, bukan kajian teologis. Kalau kajian tasawuf, kajian teologis itu kan kalian terima dengan wow, karena luar biasa, ada mukjizat-mukjizatnya, ada karomah-karomahnya. Kalau kajian tasawuf, kalau kajian teologis, kalian menerimanya kan sambil mengkerut. Itu aliranku apa aliran yang lain, itu kan mesti gitu. Itu kalau teologi. Kalau filsafat, tidak peduli aliran, tidak peduli wow, masuk akal apa enggak. Parameternya cuma itu. Makanya nggak usah kaget, nggak usah gelisah kalau ada bantahan-bantahan terhadap yang selama ini kalian yakini itu bukti rasionalnya Tuhan. Ternyata juga nanti bantahannya banyak. Meskipun jawaban-jawaban juga banyak, tapi tampilnya pasti tidak hari ini, nanti setelah Idul Fitri. Hari ini kalian perlu kenal yang gelap-gelap dulu, yang terang besok. Karena salah satu, kalau kalian merasa sedang mencari cahaya,
bekal paling penting untuk kalian bisa nemu cahaya, kalian harus bisa mengenali kegelapan. Kalau kalian masih belum bisa membedakan mana gelap, mana terang, kalian gak akan bisa ketemu cahaya. Rumusnya itu. Apalagi hari ini, yang gelap dan yang terang kan campur. Nah, itu kalau ilmumu tidak lengkap, itu kamu anggap cahaya padahal itu gelap. Kita masuk sekarang ke tema ini. Argumen logis adanya Tuhan. Ya mesti nanti banyak cuatan. Kayak minggu lalu kan saya ngomongnya agak ngaco, agak iki piye to jarene Islam tuh bahasane kayak wong ateis. Lah memang temanya sedang ateis. Ini juga temanya juga sedang mengobrak-abrik konsep ketuhanan. Oke. Bismillah. Meskipun ngajinya anti Tuhan tapi bismillah. Udah jora apa-apa tuh. Ini kita sedang membuktikan sedalam-dalamnya bahwa akal kita memang terbatas. Jadi kalau Nabi wanti-wanti tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, itu to some extent di level tertentu memang ya mungkin kamu nggak perlu menghabiskan energi di situ. Bukan karena sesatnya, tapi kamu capeknya, yang akhirnya juga tidak ketemu juga. Oke, bismillah. Pertanyaan besarnya kan ini sebenarnya, Tuhan itu ada enggak? Apalagi kalau dilanjutkan, kalau Tuhan itu ada, Tuhan yang mana yang paling benar? Itu lebih pening lagi kamu. Tapi pertanyaannya ini dulu. Dan itu argumen yang paling dikenal. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya. Cuma itu tak tambahi yang beberapa kalian sudah kenal. Ada ontologis, kosmologis, teleologis, argumen desain, argumen taruhan, sering tak singgung tentang Hegel, argumennya Pascal, argumen moralnya Immanuel Kant, dan argumennya para mistikus, religious experience. Yang belajar filsafat agama mesti pernah ketemu argumen-argumen ini. Tapi saya tidak tahu dosennya ngajarin atau tidak caranya membantah argumen-argumen ini. Ya, nggak usah takut dibantah, wong. Ini argumen kreasinya manusia kok. Kalau kita membantah argumen ini bukan berarti kita membantah adanya Tuhan. Kita membantah argumennya. Ada yang tidak pas dari argumen itu. Yaitu kalau dikategorikan ada 2. Yang pertama argumen a priori, yang kedua argumen a posteriori. Kalau a priori itu permainan akal saja, kalau a posteriori itu didasarkan pada pengalaman. Makanya orang yang tidak mau lihat kenyataan, idealisme aja yang dipegang, merasa benarnya sendiri terus-terusan, itu biasanya sering disebut orang yang a priori. Oke, kalau a posteriori itu berdasarkan pengalaman. Wong sudah jelas, misalnya yang ikut ngaji malam ini semuanya anggap wah ngantuk, ada yang senden terus ngantuk, pokoknya masih ngeyel, pokoknya ngaji ini menarik sekali, santrinya semangat sekali. Itu namanya a priori, tidak lihat kenyataan. Nah, pikiran yang mempertimbangkan kenyataan itu a posteriori. Kalau di Immanuel Kant, pernyataan yang bisa diterima itu jenisnya sintesis a priori bisa, atau analitik a posteriori. Tapi yang paling dikenal yang sintetik a priori, berdasarkan pengalaman terus diolah oleh akal. Jangan analitik a priori. Analitik a priori itu biasanya pernyataan yang cuma bulat, dari akal ke akal. Itu yang bahasa Jawane akal-akalan. Itu analitik a priori. Kelihatannya masuk akal, tapi itu sebenarnya a priori, hanya dibulat-bulatkan aja argumennya.
Oke, itu dulu di Immanuel Kant sudah dijelaskan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis argumen. Nanti di belakang ada sisa-sisa argumen selain 7 yang besar ini. Semuanya jangan khawatir nanti tak sebut juga. Yang 7 ini bisa dibagi 2. Ada yang a priori, main akal, Pak miliknya Santo Anselmus. Ada argumen kosmologis, Thomas Aquinas dan para filosof Muslim kebanyakan. Argumen teleologis, argumen desain, argumen taruhan, argumen moralnya Immanuel Kant, argumen religious experience. Biasanya orang pakai ini, nggak tak sebut satu sebenarnya yang tiap hari kalian pakai, argumen kitab suci. Kalau itu sudah teologis, ya niscaya lah pasti pakai kitab sucinya masing-masing. Cuma kita tidak sedang di wilayah teologis, jadi yang itu tak tinggal. Kita lihat satu-satu. Argumen kosmologis isinya 2. Yang pertama argumen Veskos, kalian pasti sering dengar ini. Yang kedua argumen kontingensi. Jenisnya a posteriori seperti disebut sebelumnya. Jadi argumen Veskos bahwa semuanya ada sebabnya dan Tuhan adalah sebab yang pertama. Kemudian yang kedua argumen kontingensi. Kayak ilmunya Ibnu Sina yang bilang ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Itu 2 jenis argumen kosmologis. Disebut kosmologis karena argumen ini melihat kenyataan yang ada di alam semesta. Yang satu melihat segalanya ada sebabnya, yang satu melihat bahwa segalanya itu sifatnya mungkin, tidak ada yang wajib. Nah, ini 2 pernyataan besar yang kelihatannya ketika kita kemarin masuk di filsafat Islam, masuk di filsafat Yunani, beberapa filosof barat, ini kan sangat rasional. Veskos itu paling awal dikenal Aristoteles. Ada sebab pertama. Kelihatannya sangat rasional, tapi nanti kelemahannya banyak 2 argumen ini. Apalagi kalau ini mau kita pakai sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Kita lihat ya kelemahannya di mana. Kita pahami dulu. Yang pertama Veskos, argumen kosmologis jenis pertama. Rentetan logikanya kan itu. Diawali dari premis segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Mikrofon ini dia hadir di sini ada sebabnya. Laptop ini hadir di sini ada sebabnya. Kalau ingin ngerti lebih jauh tentang sebab, buka lagi sesi-sesi mungkin di logika. Saya tidak tahu pertemuan keberapa. Ya kalau Aristoteles kan membagi ada sebab material, sebab efisien, sebab formal, dan yang terakhir sebab final. Nah ya, itu kan empat jenis cause, empat jenis sebab. Jadi diasumsikan nggak ada satupun hal di dunia ini yang nggak ada sebabnya. Segalanya wis, mungkin termasuk lahir batin. Apapun yang kamu alami, yang kamu miliki sekarang ada sebabnya. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk saya dapat uang pak. Nggak, kamu ngertinya ujuk-ujuk itu ada sebabnya. Orang lewat, mau uangnya ditaruh di saku, kok meleset terus jatuh ke bawah, terus ketemu kamu, kan itu aja. Ada sebabnya, itu ndak kok jatuh dari langit. Ya kadang-kadang kan kamu ngambil uang terus lupa nyaku. Hati-hati kalau sholat Jumat. Karena ada itu ceritanya, pas kotaknya lewat, nyari uang, ini kok uang kok besar semua. Kamu buka dompet,
Nah, carinya yang kecil. Kamu cemplungin 1.000. Begitu kamu cemplungin, dari belakang orang, mas 200.000 dikasihin kamu, mas. Kamu kan heran, itu uang kok boros 200.000 mau dicemplungin, itu dicemplungin. Iya. Begitu habis Jumatan, Pak 200.000 dicemplungin sampai itu 2.000, 5.000 kan cukup. Loh itu tadi uangnya masnya jatuh, mas lagi. Iya. Oke. Makanya jangan pelit-pelit. Kalau kamu masukin berapa? 1.000. Jangankan 1.000, Pak. Iya, lewat aja saya tidak ngerti, Pak, ngantuk. Iya. Ya mbok kalau nggak ngasih nggak apa-apa, cuma jangan ngantuk. Kasihan yang mau muter itu loh. Kamu mau ditaruh ini masih tidur, mau didorong ke sana, jangan-jangan mau ngasih, mau dibangunin susah. Oke, itu pun ada sebabnya. Nggak ada yang jatuh dari langit dalam banyak hal. Itu premis pertama mengimplikasikan premis kedua. Tidak ada satu hal pun yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Sebab itu selalu di luar musabab. Yang bikin HP bukan HP ini sendiri. Yang bikin anak bukan anak itu sendiri. Ya kan gitu, kacau nih anak itu sendiri. Sejago-jagonya tukang sulap itu tetap tidak bisa menciptakan dirinya sendiri apapun. Jadi premis pertama ini mulai mikir logika, harus agak pelan-pelan. Tidak ada sesuatu yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Selalu sebab itu di luar dirinya. Ya meskipun kamu bilang, saya Pak tidak tahu entah kenapa kok rasanya sedih sekali. Ya enggak, itu berarti ada yang mendorong yang bikin kamu sedih. Entah perasaanmu, entah kenanganmu, entah memorimu yang lama, selalu dari luar. Nah, terus ada lagi premis ketiga. Premis ketiga, tidak mungkin ada tapi rangkaian sebab akibat yang tanpa akhir. Wah ini susah kan? Susah dibayangkan. Ini ada sebabnya. Sebab ini juga disebabkan oleh ini. Ini disebabkan oleh terus. Yang nggak ada akhirnya susah dibayangkan. Misalnya mikrofon ini dari pabrik mic. Pabrik mic bahannya dari plastik. Plastik bahannya dari apalah. Ya beras plastik lah. Terus pengrajin plastik dari petani yang nanam plastik. Apa ada nanam plastik? Yalah pokoknya terus itu. Sebab terus. Yang tidak ada akhirnya, tidak ada titik akhir. Yang pertama ada, itu akal tidak nyampe. Tidak mungkin ada sebab akibat yang tanpa akhir. Nah, oleh karena itu dari premis 1, 2, 3 disimpulkan pasti ada sebab yang paling awal. Oke, ada musiknya. Pasti ada sebab yang paling awal. Cereng-cereng gitu. Itu seru, enggak apa-apa. Dan gak ngantuk, enak ada musiknya gitu. Sesuk tak kasih ilustrasi. Cereng-cereng gitu ya kalau. Oke, iya. Nah, sebab pertama ini harusnya kan dia tidak punya yang bikin dia ada. Tidak ada yang menyebabkan dia ada. Jadi kalau tadi ada rangkaian sebab akibat, dia yang paling pertama. Ya namanya pertama kan nggak ada lagi. Kalau masih ada lagi, nanti sebabnya ada lagi, tasalusul lagi tanpa akhir. Dan itu akal mustahil bisa begitu katanya akal. Nah, kalau sebab yang pertama ini kita anggap Tuhan, kita kan selalu begitu. Tuh, sebab pertama itu ya Tuhan. Berarti ya Tuhan memang ada. Sebagai konsekuensi logis, diawali dari kenyataan di kosmos ini bahwa semuanya ada sebab.
Itu argumen first cause namanya. Dipelopori Aristoteles, disempurnakan oleh Thomas Aquinas, dibantu oleh Ibn Rushd dan kawan-kawan. Jadi segala sesuatu pasti ada sebabnya. Tidak ada sesuatu yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak mungkin ada rangkaian sebab akibat tanpa akhir. Yang keempat, berarti ada sebab pertama yang tidak disebabkan. Karena kalau dia ada yang bikin dia, ya berarti ada sebab lagi, belum pertama. Yang sebab ini mungkin yang pertama, tapi kok masih ada lagi, ya terus, berarti belum pertama. Dan harus ada berhentinya. Kalau nggak ada berhentinya, nggak masuk akal. Dan kalau kita sebut yang pertama itu sebagai Tuhan, berarti ya Tuhan itu ada. Oh, ini kan argumen luar biasa. Kalau saya berhenti di sini, bagi kamu ini argumen yang sempurna. Berarti Tuhan itu memang ada. Ya tidak apa-apa, memang level kita masih belum nyampe untuk mengkritisi yang ini. Tapi para filosof sudah banyak yang mengkritik ini.